semangat nih. Betul. Perkenalkan, aku Kak Keti. Aku Kak Novita. Aku Kak Clara. Kita dari komplek Raja Wali. kita ya udah semangat banget nih ya Iya, Kak. Semoga adik-adik yang di rumah juga harus semangat. Oke Kak, kita udah semangat nih. Biar kita lebih bersemangat lagi, biar kita lebih bercahaya lagi di hari-hari yang udah Tuhan kasih. Ya, kita angkat nyanyi. satu pujian, yaitu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di tanah, semuanya memanggil kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini, mari adik-adik semuanya kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat kemurahan-Mu sehingga kami bisa pagi hari ini bisa sekolah minggu via online Tuhan. Tuhan, Kau berkati agar sekolah minggu hari ini bisa berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhir. Kau berkati Tuhan agar kami dengar-dengaran kepada kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, selanjutnya kita mau nyanyi apa nih Kak sebelum kita masuk ke firman? Kita mau angkat satu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Karya dan juga Kaulen, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa
tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sekolah minggu via YouTube. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan nantinya dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa, saatnya kita buka Alkitabnya. Yuk, kita siapkan Alkitabnya. Kita buka di Injil Matius. Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Injil Matius yang terdapat dalam Perjanjian Baru pasal 28 ayat 11 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama. Kakak akan bacakan ya. Judul perikopnya adalah Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Oke adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Sekarang kakak ingin menceritakan apa sih isi dari firman tersebut. Jadi setelah Tuhan Yesus mati karena disalibkan, mayat Tuhan Yesus ini dimasukkan ke dalam kubur yang ditutup dengan batu besar dan sangat berat. Contohnya seperti ini adik-adik. Selain itu, para imam kepala memerintah serdadu-serdadu untuk menjaga kubur Yesus. Lalu pada suatu pagi, tepatnya 3 hari setelah Tuhan Yesus mati, tiba-tiba terjadi gempa bumi nih adik-adik. Dan malaikat Tuhan turun berkata bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Para penjaga kubur yang menyaksikan hal tersebut, mereka langsung mengecek ke dalam kubur dan mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus yang diletakkan di atas batu. Karena para penjaga kubur tidak menemukan mayat Yesus, mereka panik, bingung, dan segera pergi menuju kota untuk menemui imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi dan melaporkan bahwa kubur Yesus telah kosong. Nah, ketika mendengar laporan bahwa kubur Tuhan Yesus kosong, para imam-imam kepala merasa sangat kesal karena mereka adalah orang-orang yang sangat membenci Tuhan Yesus dan mereka nggak mau berita kebangkitan Tuhan Yesus ini tersebar dan diketahui oleh banyak orang. Jadi mereka sepakat untuk membuat cerita bohong. Jadi adik-adik, para imam-imam kepala akan memberikan sejumlah uang kepada para penjaga kubur Yesus, tetapi dengan satu syarat, para penjaga kubur tersebut harus menyebarkan cerita bohong. Mereka harus mengatakan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit, tetapi tubuhnya telah dicuri oleh murid-murid Yesus pada malam hari. Nah, itu dia adik-adik cerita dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Adik-adik, dari cerita yang Kak Olen tadi ceritakan, kita bisa lihat bahwa Mahkamah Agama berbohong tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa kita bisa bilang berbohong atau dusta? Karena Mahkamah Agama itu bilang kalau tubuh Tuhan Yesus tidak ada di kuburnya karena dicuri oleh murid-muridnya. Sedangkan yang terjadi adalah Tuhan Yesus tidak ada di kuburnya karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi di sini perbedaannya. Mahkamah Agama sudah berbohong atau dusta. Nah adik-adik, kebohongan atau dusta itu apa sih? Jadi bohong atau dusta itu adalah
segala sesuatu. Atau mungkin istilah yang bisa kita kenal pada saat ini adalah hoax. Nah, adik-adik pernah dengar hoax nggak? Jadi hoax itu sama kayak berbohong, berdusta, karena hoax itu adalah berita-berita palsu, berita-berita yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kebohongan itu datang dari hati dan pikiran yang jahat. Kita bisa lihat adik-adik, dari cerita tadi, para serdadu itu rela mau disuruh oleh Mahkamah Agama untuk berbohong demi mendapatkan uang yang banyak. Sekuat apapun usaha manusia untuk melakukan bohong, melakukan dusta, atau melakukan dosa lainnya, kebenaran Tuhan itu tidak akan diputarbalikkan. Nah, adik-adik, jika nanti adik-adik mendengar berita palsu atau berita hoax, bagaimana sih cara adik-adik untuk menghadapinya? Yang pertama, adik-adik harus menolak berita itu. Adik-adik harus tutup telinga. Bahkan adik-adik tidak boleh menyebarkan berita itu ke orang lain. Tapi Kak, gimana sih caranya membedakan berita yang benar dan juga berita yang tidak benar? Caranya adalah kita harus mencari kebenaran. Nah, kebenaran itu kita bisa dapat dari Alkitab. Nah, kita pegang Alkitab kita. Alkitab adalah sumber kebenaran. Jadi kuncinya satu adik-adik. Adik-adik harus rajin baca Alkitab agar kita tahu kebenaran-kebenaran Tuhan di dalam Alkitab. Jadi jika kita sudah rajin baca Alkitab, pasti kita tahu kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan kita bisa membedakan mana berita yang benar dan juga mana berita yang tidak benar. Dan juga adik-adik harus rajin berdoa, minta pertolongan Tuhan agar Tuhan selalu membimbing adik-adik agar adik-adik bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Oke, sekarang adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat selalu percaya bahwa Engkau sungguh bangkit, dan ajarilah kami untuk selalu berkata benar, tidak berbohong, agar kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Karya dan juga Kolen yang sudah menceritakan firman Tuhan Yesus hari ini. Dari sini kita bisa tahu ya Kak, kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak raja, kita itu tidak boleh bohong. Ya, nggak boleh bohong, nggak boleh berdusta ya. Betul. Oke, untuk meresponi firman Tuhan hari ini, mari kita angkat satu pujian lagi, yaitu bohong itu dosa. Saya
Kak, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di sini Tuhan Yesus, walaupun hanya dapat melihat dari YouTube ya Tuhan Yesus, tapi kami tetap semangat ya Tuhan untuk mengikuti sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dan juga kami berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan yang belum dapat join untuk menonton ya Tuhan Yesus, supaya minggu depan mereka dapat ikut bersama untuk mengikuti sekolah minggu ya Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk papa mama ya Tuhan, dan keluarga-keluarga kami, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memberikan mereka kekuatan juga kesehatan ya Tuhan. Ya Tuhan, dan juga untuk pendidikan kami Tuhan, untuk sekolah kami Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberikan kami semangat ya Tuhan, walaupun kami hanya dapat sekolah dari daring ya Tuhan Yesus, Engkau tahu, Engkau yang memberikan kami semangat untuk dapat belajar dengan serius ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk negara dan bangsa kami ya Tuhan, di tengah pandemi ini Tuhan Yesus, banyak yang kesulitan ya Tuhan, Engkau yang memberikan berkat-Mu kepada mereka ya Tuhan. Orang-orang di sekitar kami Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memberikan mereka kesehatan juga kuatnya ya Tuhan, sampai akhir pandemi ini selesai ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang kurang sempurna ini kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni salah pada kami. Dan janganlah kami dalam cobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.